Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Andy Diouf, selangkah demi selangkah, saya ingin bermain semakin banyak. Andy Diouf menegaskan ambisinya untuk terus berkembang di bawah Christian Cifu, setelah kemenangan 2-0 Inter Milan di markas Pisa. Berbicara kepada DAZN, gelandang Prancis itu tampil dari bangku cadangan dan langsung memberikan dorongan energi di lini tengah, membantu mengarahkan permainan hingga Lautaro Martinez memastikan kemenangan dengan 2 golnya. Diouf mengakui bahwa ia senang dengan ritme permainannya sejauh musim ini, namun menegaskan bahwa targetnya tetap sama, mendapatkan lebih banyak menit bermain. Saya senang karena saya banyak bermain dan menit saya terus bertambah, meski saya selalu ingin bermain lebih, katanya. Saya benar-benar bahagia, saya harus terus mendorong diri. Cifu banyak membantu saya dan sering berbicara kepada saya, untuk meningkatkan kemampuan saya. Pemain berusia 21 tahun itu juga menyoroti proses adaptasinya yang kini berjalan lebih cepat setelah awal yang sulit. Ia bergabung terlambat pada musim panas lalu, dan membutuhkan waktu untuk mengejar kebugaran serta memahami sistem permainan Cifu. Sumbang asis saat Inter kalahkan Pisa, Pio Esposito, tim harus diutamakan. Inter Milan meraih kemenangan penting dengan skor 2-0 di markas Pisa dalam laga pekan Le-13 Serie A, dan salah satu sorotan utama dalam laga tersebut datang dari Francesco Pio Esposito. Masuk sebagai pemain pengganti, striker muda Nerazzurri ini langsung memberikan dampak besar dengan menciptakan asis untuk gol pembuka Lautaro Martinez, momen krusial yang memecah kebuntuan dan mengubah jalannya pertandingan. Kemenangan ini menjadi sangat berarti bagi Inter Milan yang tengah berusaha bangkit, di tengah periode kompetitif yang padat. Dan di tengah tekanan tersebut, Esposito menunjukkan bahwa ia bukan hanya masa depan, tetapi juga aset berharga untuk masa kini. Inter sempat kesulitan menembus pertahanan ketat Pisa yang sebelumnya mencatat 4 clean sheet beruntun, di kandang. Namun segalanya berubah ketika Christian Cifu memasukkan Francesco Pio Esposito menggantikan Marcus Thuram, yang masih berjuang menemukan kembali performanya setelah cedera panjang. Dengan gerakan tanpa bola yang cerdas, Esposito memanfaatkan ruang di sisi kiri sebelum melepaskan umpan mendatar yang disambar dengan sempurna oleh Lautaro Martinez, menghasilkan gol pembuka yang sangat menentukan. Josep Martinez dipastikan starter di laga tengah pekan ini. Inter melanjutkan periode padat pertandingan. Setelah kemenangan penting atas Pisa hari kemarin, Nerazzurri akan kembali bermain Kamis dini hari di San Siro menghadapi Venezia pada babak 16 besar Coppa Italia. Laga ini menjadi kesempatan bagi Christian Cifu untuk merotasi skuad, mengistirahatkan beberapa pemain inti, dan memberikan menit bermain kepada mereka yang sejauh ini jarang tampil. Menurut laporan Matteo Barzaghi dari Sky Sport Italia, salah satu perubahan utama dalam susunan pemain adalah kembalinya Josep Martinez. Kiper asal Spanyol itu siap kembali merumput setelah mengalami masa sulit menyusul insiden tragis pada tanggal 28 Oktober yang menewaskan Paolo Saibene, pria berusia 81 tahun. Mantan penjaga gawang Genoa tersebut terakhir bermain pada tanggal 27 September dalam kemenangan 2-0 Inter atas Cagliari. Laga Coppa Italia ini menjadi kesempatan penting baginya untuk kembali menunjukkan kualitasnya, sekaligus langkah berarti menuju pemulihan dan kembali ke keseharian sebagai seorang pemain. Luis Henrique dibantai media, usai laga Pisa versus Inter, tidak bisa dribble. Dalam kemenangan 2-0 Inter Milan kontra Pisa di pekan ke-13 Serie A sejatinya bisa menjadi kesempatan emas bagi Luis Henrique untuk menunjukkan perkembangan, mematahkan kritik, dan memberi indikasi bahwa ia siap menjadi bagian penting dalam proyek Christian Cifu. Namun, kenyataan di lapangan justru berbicara sebaliknya. La Gazzetta dello Sport menilai performanya dengan sangat keras, bahkan nyaris tanpa belas kasihan. Tapi setelah melihat jalannya pertandingan, kritik tersebut bukan tanpa dasar.
Luis Henrique tampil seperti pemain yang kehilangan arah dan rasa percaya diri. Beroperasi di sisi kanan, ia nyaris tidak pernah memberikan ancaman berarti kepada pertahanan Pisa. Dalam momen ketika Inter sangat membutuhkan kreativitas untuk memecah kebuntuan, Luis Henrique justru tampil seolah menahan diri, seolah takut membuat kesalahan. Keputusan-keputusan aman yang ia ambil berulang kali menunjukkan masalah yang lebih dalam, rasa tidak percaya diri. Lautaro bungkam kritik lewat brace kontra Pisa, biarkan penampilan saya yang bicara. Inter Milan kembali ke jalur kemenangan, setelah 2 kekalahan beruntun. Sang kapten, Lautaro Martinez, menjadi sosok utama yang mengantar Nerazzurri pulang dengan kepala tegak lewat kemenangan 2-0 atas Pisa dalam laga pekan ke-13 Serie A di Arena Garibaldi. 2 gol yang ia cetak bukan hanya menghadiahkan 3 poin penting, tetapi juga menjadi jawaban elegan terhadap kritik yang sempat diarahkan kepadanya. Tekanan sempat meningkat di kubu Inter menyusul hasil negatif sebelumnya. Namun kontra Pisa, Lautaro tampil sebagai pemimpin sejati, tenang, tajam, dan menentukan. Ia mencetak 2 gol krusial, memastikan Inter tetap berada dalam persaingan ketat di papan atas Serie A. Dalam wawancara bersama DAZN, dikutip dari FC Inter News, Lautaro menegaskan bahwa kritik tidak pernah membuatnya goyah. Saya senang karena kami menang setelah 2 kekalahan. Orang mengkritik saya sudah terbiasa. Saya bekerja untuk diri saya sendiri, untuk Inter, dan untuk keluarga saya. Biarkan orang luar mengkritik, penampilan saya yang berbicara, ujar Lautaro. Buffon puji Pio Esposito usai kemenangan Inter atas Pisa, mirip Luca Toni, tapi lebih cepat matang. Kemenangan 2-0 Inter Milan atas Pisa di Arena Garibaldi dalam laga pekan ke-13 Serie A, menghadirkan sorotan besar untuk salah satu talenta paling bersinar di Italia saat ini, Francesco Pio Esposito. Legenda Juventus dan ikon sepak bola Italia, Gianluigi Buffon, tak ragu memberikan pujian tinggi kepada striker muda Inter itu, bahkan membandingkannya dengan bomber legendaris Serie A, Luca Toni. Dalam wawancaranya dengan radio Anch'io Lo Sport, Buffon menegaskan bahwa bakat Esposito bukan hype semata. Pio adalah salah satu pemain paling cemerlang tahun ini di sepak bola Italia. Dia benar-benar mengesankan saya, ujar Buffon. Buffon juga menyoroti jiwa kerja dan mentalitas sang striker muda, sesuatu yang menurutnya jarang dimiliki pemain seusianya. Saya suka mentalitasnya, etos kerjanya, dan tekadnya untuk terus berkembang. Untuk pemain di usia itu, kualitas seperti ini tidak mudah ditemukan. Sergio Ramos ingin kembali ke Eropa, tawarkan diri ke Inter Milan. Sergio Ramos berpeluang membuka babak baru dalam kariernya, setelah memutuskan untuk meninggalkan Monterrey. Bek berpengalaman itu telah tampil di Piala Dunia antar klub bersama klub Meksiko tersebut, dan bahkan mencetak gol ke gawang Inter. Menurut laporan Fabrizio Romano, Ramos tidak berniat pensiun dan siap bergabung dengan tim yang membutuhkan penguatan lini belakang, tanpa menuntut menit bermain penuh di setiap pertandingan. Ketertarikan terhadap opsi Italia kembali muncul. 2 tahun lalu, sebelum kembali ke Sevilla, Ramos sempat ditawarkan kepada Inter dan Juventus. Namun kedua klub tidak menunjukkan respons signifikan. Situasinya dapat berubah pada bursa transfer musim dingin mendatang, dengan kemungkinan namanya kembali dipertimbangkan oleh klub Serie A yang memerlukan pengalaman dan kepemimpinannya di sektor pertahanan. Kondisi Boni membaik tapi diragukan tampil bela Inter versus Venezia di 16 besar Coppa Italia. Inter Milan tengah bersiap menghadapi Venezia pada babak 16 besar Coppa Italia, yang dijadwalkan kick-off Kamis pukul 3 waktu Indonesia Barat di Stadio Giuseppe Meazza. Striker Inter Milan, Aurelio Boni masih diragukan tampil setelah tidak mengikuti sesi latihan kesehatan, akibat masalah kebugaran. Menurut laporan FC Inter News, Boni mengalami gangguan fisik ringan sehingga tim medis memutuskan untuk mengistirahatkannya,
Meski bukan cedera serius, situasi ini tetap menjadi perhatian mengingat padatnya jadwal Nerazzurri. Laporan mengungkapkan bahwa meski tidak berlatih, kondisi kebugaran Boni dikabarkan mulai membaik. Namun, Inter Milan belum ingin mengambil risiko. Tim medis akan kembali mengevaluasi kondisi sang striker dalam sesi latihan besok. Keputusan akhir mengenai keterlibatannya di laga Coppa Italia baru akan ditentukan setelah melihat perkembangan tersebut. Barella kembali ke performa puncak, hanya Nico Paz yang catat assist lebih banyak di Serie A. Nicolo Barella kembali membuktikan dirinya sebagai jantung kreativitas Inter Milan. Setelah awal musim ini yang kurang meyakinkan, sang bintang timnas Italia kini bangkit dan kembali tampil pada level yang diharapkan darinya. Menurut data dari situs resmi Inter via FC Inter 1908, gelandang berusia 28 tahun itu kini masuk jajaran pemain paling kreatif di Serie A musim ini. Sejak bergabung dari Cagliari pada 2019, Barella telah menjadi salah satu pemain paling vital di lini tengah Inter Milan. Namun musim ini, adaptasinya dengan filosofi baru Christian Chivu sempat berjalan lambat. Beberapa pertandingan awal memperlihatkan performa yang belum stabil. Meski demikian, kualitas tak pernah bohong. Semakin musim berjalan, Barella kembali menemukan ritme, visi bermain, dan determinasi yang membuatnya dicintai publik San Siro. Puncaknya terjadi pada kemenangan 2-0 Inter atas Pisa, di mana Barella memberikan assist brilian untuk gol kedua Inter yang dicetak Lautaro Martinez, sebuah momen yang menegaskan kembalinya sang maestro lini tengah.